saya sayang banget sama papa. Amin. Iya, saya juga sayang sama Sama mama. mama. Yes, saya juga sebenarnya nggak mau ini terjadi. Papa sama mama ribut terus di rumah selama 2 tahun ini. Setiap saya pulang bawa temen, saya malu di rumah saya. Ron, kenapa sih papa sama mama lu ribut terus? Saya malu. Saya ngelihat teman saya. Saya ngelihat teman saya, keluarganya akur-akur terus. Ya, tapi ini masalah yang sangat serius ya. Isu yang kita angkat sekarang adalah KDRT ya. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Selalu yang menjadi korban adalah perempuan, Dian. Rata-rata. Padahal sebenarnya laki ada juga, tapi ngadunya malu. Kamu kebayang ada seorang suami dipukul oleh istrinya, matanya biru ke polisi. Pak, saya dipukul oleh siapa istri? Pasti seluruh kantor polisi akan ketawa. Ah, udah loh gitu. Pas mau visum Tidak juga adil. dokternya nggak percaya. Tidak kali adil ya. banget dunia kadang-kadang ya. Asal perempuan tahu aja. Tapi Mas Helmi, yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma fisik. Ya kan? Benar nggak Bu Wina? Yang non fisik barangkali lebih menyakitkan ya. Betul, ada kekerasan psikologis, ada kekerasan ekonomi, Kekerasan ekonomi seperti ada kekerasan seksual. Oh, Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa di sini Indah sudah diberikan banyak sekali pertanyaan oleh Bu Wina, ya. semacam psikotes ya, Ya. Mas Helmi. Untuk Kita itu akan, seperti biasa kita ikut dulu Iya. PT berikut ini. kita lihat dulu bersama-sama proses pada saat Vina menjalani psikotes tersebut. Saya akan bertanya sekarang, inilah soal pertama ke Pak Ronald. Pak Ronald, ya, menurut Anda, apakah istri Anda ini peduli dengan Anda? Terus terang tidak. Jangan dijawab dulu Pak, pelan-pelan dipikir dulu, kita Enggak. mencoba. Ini fakta loh, Mas. Ya, Saya sampaikan apa yang menjadi fakta dan permasalahan di keluarga kami. apakah, Dan dari tadi saya lihat saya terpojok, Mas. kenapa? Loh, statement dia memojokkan saya. Kami punya kesepakatan kemarin bukan untuk begini, bukan untuk memojokkan saya. Saya kan bilang saya ada di sini untuk anak-anak kami, Oke. untuk mereka. Bukan untuk begini. Ini saya Enggak, ini mungkin kita harus melalui proses ya. Maaf Pak Ronald, kalau saya boleh tanya, Anda tadi langsung menjawab dengan tegas bahwa Ibu Ina benar-benar sudah tidak peduli dengan ya, Anda. betul. Bisa kasih contohnya Loh. ketidakpeduliannya satu aja? Mbak Dian ini gimana sih? Loh, saya cuma tanya Pak. Loh, bukan gitu. Sekarang saya tanya, kalau Mbak, ya, sorry maaf ya. Ya, sekali. Boleh, silakan. Pantas dia begitu kan. Bukan, ya saya Sorry Dian. saya nggak nyaman aja sekarang. Gini, maaf, kalau Mbak di posisi dicuekin sama Mas Anjas, apa yang Mbak rasakan? Apa reaksi Mbak? Jangan saya doang Iya, dong. iya, Sepihak saya ini tanya. kan. Kalau dicuekinnya dalam rangka alasan Oh, yang jelas buat saya nggak apapun masalah. alasannya, yang namanya cuek itu tidak baik menurut saya. Dicuekin itu Oh, Banyak, tapi banyak ini. Maaf Pak, jangan marah dulu. Saya cuma tanya nah, contohnya. sorry, maaf. Oke, Oke, tadi coba. kan bilang, suami saya sendiri bilang, dicuekin sakit. Apalagi saya, kan dicuekin lagi. Tapi dicaci maki sakit mana? Dicuekin terus saya Maaf. Ya, ya. Enggak begitu. Ibu, maaf, saya potong sebentar. Ini Oke. saya harus meluruskan. Tolong ya, Mas Helmi, maaf. Ya. Begini, marah itu hal yang manusiawi kan. Dan saya punya hak dong sebagai seorang suami untuk marah. Kalaupun saya pernah marah, itu pasti ada alasannya. Bohong, Mas Helmi nggak pernah marah. Ah, Oh iya. kayak apa Tapi aja. enggak sampai ada hak jaji untuk marah Pak, enggak ada. Nah, saya pikir iya, ya. undang-undangnya pun belum ada yang Undang-undangnya mengatur belum untuk ada, marah. jadi saya pikir Ngarang. sih, ya. Begini, Jangan berlebihan Pak dong. Ronald, Pak Ya. Ronald sebentar. Ya. Menikah 15 tahun kan? Ya. Permasalahan ini muncul 2 tahun. Iya. Keadaan sebelumnya bagaimana, Pak Ronald? Kami baik-baik aja, Ibu. So it's only 2 years, 2 tahun yang terakhir merasa dicuekkan. Mungkin ada pertimbangan. Melihat anak-anak sudah besar loh. Iya, dan Dari mereka 13 hadir di tahun sini ya. ini sebetulnya banyak sekali madunya. Oke. Madu dalam arti Ibu, maaf, Ibu. kemanisannya. Ini kita terlanjur udah. Kenapa? Sebenarnya terusan saya keberatan ada di sini. Saya tertekan. Dan saya terpojok. Enggak, tidak ada yang memojokkan Enggak, Bapak. begini.
Indah, kamu sudah tidak konsisten, kamu tidak komit lagi dengan apa yang kesempatan kita. Kamu ingat, dengar saya. Kamu ingat bagaimana hadirnya Dona di tengah-tengah kita? Kenapa Pak? Waktu itu kamu bilang bahwa kamu belum siap untuk jadi seorang ibu. Kamu belum mau menikah kan? Kamu lihat perjuangan saya kan? Bagaimana saya berusaha meyakinkan kamu, keluarga kamu, dan saya. Ya, ya Dona ada di sana. Lahirlah anak kita ini kan. Saya juga nggak, kamu. Mas, ini terlalu berlebihan. Saya terpojok. Saya sudah berbuat banyak. Saya merasa Tidak sudah Pak, berbuat kita banyak. tidak memojokkan siapapun. Nama Bapak sudah kita samarkan dan Bapak pun kita pasangin topeng. Bukan itu permasalahannya, Mas. Tidak sederhana itu. Tahu, saya tahu. Saya melakukan perjuangan yang luar biasa untuk membina rumah tangga ini. Tapi 2 tahun ini gimana? Kita sepakat, kita sekarang adalah mencari solusi Pak. Apalagi ada Dona di sana yang siapa yang Roni. Roni. Pak Ronald barangkali bisa melihat kedua buah hati Anda. Saya tidak akan pernah bertanya tentang apapun masa lalu Anda, bagaimana akhirnya Anda memutuskan untuk menikah. Itu masa lalu. Dan jangan-jangan itu juga tidak ada hubungan dengan konflik sekarang. Kita mau ke depan. Ya, setuju penontonnya, kita mau ke depan. Kita mau ke depan. Dan kita sangat-sangat menghargai Anda mau tampil di sini. Anak-anak mungkin ada yang mau disampaikan. Rod? Dona, ada yang mau disampaikan? Roni, Ya. Ron, boleh saya tanya sebentar Pak Ya. Helmi? Ke Ron, kamu sayang sama papa? Sama ayah tuh panggilnya apa? Papa. Papa. Iya, saya sayang banget sama papa. Amin. Iya, saya juga sayang sama Sama mama. Yes, saya juga sebenarnya nggak mau ini terjadi. Papa sama mama ribut terus di rumah selama 2 tahun ini. Setiap saya pulang bawa temen, saya malu di rumah saya. Ron, kenapa sih? Papa sama mama lu ribut terus. Saya malu. Saya ngelihat teman saya. Saya ngelihat teman saya, keluarganya akur-akur terus. Kenapa sama keluarga saya kayak gini? Mama tiba-tiba ribut, papa ribut. Stres saya di rumah. Kamu lihat, Indah. Mas Helmi lihat kan? Lihat sendiri kan? Pak. Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, saya sudah berusaha pada porsi saya. Nah, sekarang gini ya, Mas. Kenapa anak bisa seperti ini? Karena anak sudah tidak langsung melihat cara Mas ke saya. Bagaimana Mas, gimana Mas? Caci maki saya di depan anak-anak juga. Loh. Jadi mereka tahu ini semua salah Kamu siapa. dong yang tahunya, harusnya kamu yang tahu diri, Mas. Saya, Bagaimana juga sebagai seorang Sabar. ayah, Bukan seorang papa, begitu. kepala keluarga, bagaimana kasih contoh ke anak. Masalah anak bapak begitu, saya pikir juga kita tidak bisa tuding-menuding. Kita mencari ke depan aja solusi Pak ya. Ya, Saya berharap anak-anak Bapak yang tetap di sudah situ. dewasa Anak-anak, ya. biasanya sudah bisa melihat atau memiliki Ya. penilaian sendiri. Barangkali anak bapak marah hanya karena dia tidak mau bapak dan tapi yang jelas, ibunya Mas, maaf, berpisah. yang saya lihat belakangan ini semua drastis berubah, Mas. Ya, ya. Oke. Kita udah dapat waktu 2 tahun ini barangkali menjadi penyebab ya Ibu Rey ya. 2 tahun ya ini memangku jabatan yang membutuhkan waktu yang sangat banyak sehingga di rumah agak berkurang, ini merasa kurang terlayani dan bermula dari situ. Indah, Bu Indah, dulu waktu Anda mau menerima Jabatan? tawaran jabatan ini, Anda sudah tahu resikonya ke belakang-belakang bahwa Anda harus menomorsatukan pekerjaan, bahwa waktu Anda akan banyak tersita oleh pekerjaan, Anda sudah tahu? Ya, dari situ karena saya udah tahu, saya balikin. Saya minta izin sama suami saya. Dan Sudah diizinkan? dijelaskan? Dan- Sudah dijelaskan diizinkan. semuanya? Di depan anak-anak pun juga anak-anak pun senang gitu. Saya udah minta izin diizinkan gitu loh. Satu promosi yang Reforma. sangat luar biasa ya. Iya, kemarin kata suami, ini kesempatanmu. Iya. Ayo kamu kerjakan, kamu tancap Ibu Rey, terus, lihat sendiri. jalanin. Ini suami udah kasih. Ibu Indah, Ibu menyadari akan masuk dalam pekerjaan seperti itu. Iya. Pekerjaan wanita dan seorang ibu dan seorang istri itu memang akan menjadi berlipat ganda tanggung jawabnya. Iya, Betul. saya tahu. Itu betul, capek tidak capek. Harus kembali ke rumah itu Ibu Indah adalah istri, Iya, ibu dari saya tahu anak-anak. itu tugas saya sebagai Pekerjaan seorang tidak ada ibu. lagi di rumah. Iya. Memang suami harus diperhatikan. Harus. Tidak tahu, aduh saya capek, aduh ini, aduh itu, tidak ada.
konsekuensinya itu. Ya tapi maaf ya Bu, memang. Tapi belakangan ini dia bagaimana sekarang gini, bagaimana saya mau lembut, bagaimana saya mau romantis, bagaimana saya mau rasa kasih Indah, kamu sayang, terlalu tapi berlebihan. sikap dia Ibu, udah beda Bu sama itu saya Bu. bukan fakta yang sebenarnya. Saya Oke. seorang suami. Bagaimana juga saya berhak menentukan rumah tangga saya ke arah mana dan bagaimana. Oke. Salah Tunggu. kalau saya mengingatkan dia. Oke, Oke. oke, sebentar. Baik, Mas Helmi, kita langsung tadi kan Pak Ronald sudah memberikan jawaban dari Ya, pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan saya, apakah menurut Anda istri Anda adalah orang yang peduli dengan Anda? Tidak. Dan ternyata dia tidak. Bagaimana saya bisa peduli kayak punya suami seperti ini? Ya, oke, udah. Stop. Coba lihat nih. Agak. Apa ini? Ya, Bentar. Oke, Ini kita Indah. mengalami persoalan. Mbak Indah, Permarukan. itu jawabannya dari suami Anda dan kita akan lihat jawaban Anda pada saat dites. Ini dia. Saya sudah sangat sakit dan saya tidak peduli lagi sama suami saya. Saya sangat tidak peduli juga dengan dia. Memang awal saya dulunya iya, tapi 2 tahun ini tidak. Sudah nggak peduli kok. Buat apa sih peduli punya suami seperti ini? Yang caci maki tiap hari. Ah. Sakit.